Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 11 IPS 1 akan menyajikan proyek kami dengan judul Jangan Kambing Hitamkan Kata Demokrasi untuk opini yang tidak bermutu sesuai dengan tema yang diberikan sekolah, yaitu demokrasi di Indonesia. Berikut nama anggota kami berisi dengan nomor absen. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu tentang pengertian dari demokrasi itu sendiri? Jika belum, maka kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos atau kratine, yang berarti pemerintahan rakyat. Pada umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asasnya demokrasi, yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, cakupan demokrasi sangatlah luas, yaitu mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya. Lalu, demokrasi apa yang digunakan di Indonesia? Jadi, demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Berikut pengertiannya. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri ialah kebebasan beropini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang perkembangan atau periodisasi demokrasi di Indonesia sendiri? Jika belum, berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai dengan 1950, demokrasi parlementer atau era revolusi kemerdekaan. Yang kedua, 1950 sampai dengan 1959, demokrasi liberal atau presiden sebagai kepala negara. Yang ketiga, 1959 sampai dengan 1965, demokrasi terpimpin yang didominasi oleh presiden. Yang keempat, 1966 sampai dengan 1998, demokrasi Pancasila semu, dimulai pada tahun Orde Baru dan masih seperti demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannya. Yang kelima, 1998 sampai dengan sekarang, sistem demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang baru, terbukti dari adanya tidak memaksa kehendak orang lain, dan kebebasan mendirikan partai politik serta diperkuatnya HAM. Seperti yang kita ketahui, pers sangat dekat kaitannya dengan opini karena berisi tentang pendapat. Sebelumnya kita harus melihat bagaimana perbandingan pers pada masa pergerakan nasional dan pers pada masa kini. Yang pertama, pers masa kini fokus mengembangkan diri untuk menyebarkan berbagai informasi, sedangkan pada masa pergerakan nasional, informasi yang disampaikan terfokus kepada satu hal saja, yaitu tentang keadaan negara dan politiknya. Lalu yang kedua, pers masa kini lebih terbuka dalam menyalurkan suara rakyat, sedangkan pada masa pergerakan nasional hanya dari beberapa organisasi saja, yang artinya peranan pers masa kini makin bertambah sebagai alat penyampaian aspirasi masyarakat. Lalu yang ketiga, pers masa kini berperan memberikan informasi yang memperkuat dan mempertahankan persatuan, sedangkan pers pada masa pergerakan nasional berusaha membangun rasa persatuan melalui pers. Jadi pers masa kini memiliki peranan baru dan tetap mengembangkan diri dari pers pada masa pergerakan nasional untuk memperkuat dan mempertahankan persatuan. Bagaimana cara menyampaikan opini pada pers masa pergerakan nasional dan pers masa kini? Isi opini pers pada masa pergerakan berupa kenyataan yang terjadi pada negara kita dan juga berisi penyampaian pendapat kepada semua masyarakat Indonesia untuk bangkit dari penjajahan yang membuat negara dan rakyat Indonesia menderita.
Seperti yang kita ketahui, pada masa pergerakan nasional, Indonesia masih dibawa oleh tekanan dari Hindia Belanda. Opini masa pergerakan nasional mengutamakan kebenaran dan pendapat positif yang membangun semangat masyarakat. Namun kita lihat bagaimana zaman sekarang orang-orang beropini di media sosial terkhususnya tidak melakukan hal yang sama seperti cara beropini pada masa pergerakan nasional. Banyak beberapa pihak yang beropini tidak sesuai dengan fakta. Nyatanya sebagian besar memakai opini sebagai pembelaan tidak berdasar, seperti opini tentang kehidupan orang lain, ataupun mungkin yang kita ketahui dengan mudah adalah body shaming atau mengomentari fisik orang lain maupun mengomentari hal-hal lainnya. Hal ini banyak ditemukan dalam kehidupan sosial media. Pada umumnya, ketika pihak yang berkomentar tentang fisik atau hal lainnya itu dikencam oleh beberapa komentar yang menyatakan ketidaksetujuan mereka tentang bagaimana orang tersebut berkomentar tentang fisik, kebanyakan akan beralasan seperti saya bebas beropini. Kan ini negara demokrasi, jadi terserah saya beropini. Hal ini yang membuat kita melihat bahwa demokrasi dalam beropini sering disalahartikan, yang artinya zaman sekarang banyak opini-opini bebas yang tidak sesuai dengan makna dari demokrasi sendiri dan tidak mementingkan etika dalam beropini. Terkadang ada opini yang tidak sesuai fakta dan bahkan menjatuhkan. Selain kebebasan beropini, ada pula kebebasan dalam aktivitas fisik. Nah, sering kalau juga orang salah paham dalam kebebasan aktivitas fisik di masa pandemi, banyak opini yang menyatakan mereka dibatasi aktivitas fisiknya dan menganggap hal ini sebagai hal yang tidak memenuhi demokrasi. Contohnya, kita bisa melakukan olahraga di rumah seperti melakukan sit up, push up, melakukan jogging dari rumah yang tidak mengganggu orang lain dan tidak menghambat orang lain, karena kita juga tinggal di negara yang berdemokrasi. Meskipun kita punya kebebasan sebagai rakyat, bukan berarti semuanya bebas, seperti melakukan kegiatan Car Free Day yang menyebabkan terciptanya keramaian. Meskipun kita mengikuti peraturan pemerintahan, yaitu menggunakan masker dimanapun saat beraktivitas dalam pandemi ini. Selanjutnya, kita sebagai kaum awam juga memiliki peran bahkan di tengah demokrasi sekarang. Nah, di dalam negara demokrasi tentunya kita dapat beropini secara bebas. Namun, kita tahu di Indonesia ini agama itu masih sangat rentan ya. Jadi, tetap harus menjalankan segala sesuatu, terutama beropini atas dasar agama juga. Agama mengajarkan kita untuk menghargai dan bukan untuk berpendapat yang menjelekan, bahkan menjatuhkan sesama manusia. Sebagai umat Kristiani atau awam, kita harus menjalankan apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Tidak boleh mencobai, apalagi melanggar. Sebagai kaum awam, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin beropini? Tentunya kita harus mementingkan perasaan semua pihak yang kita singgung. Boleh beropini, tetapi menggunakan tutur bahasa yang baik dan benar, serta kejelasan sebaik mungkin. Jangan sampai ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Teks sesorah demokrasi lan pemikir. Lan para tekane sisan sing dibeteni, puji syukur marang Tuhan Bapa ning swarga wis nglindungi awak dhewe kabeh ning kene iki nganti selamat. Hari iki aku arep ngomongno babagan sejarah demokrasi ning Indonesia lan cara beropini sing becik lan bener. Sejarah demokrasi sing ana ning Indonesia nang umumnya yaiku awal muga Indonesia nggunakane demokrasi sing pisan yaiku demokrasi parlementer. Kejayaan amarga kabeh pemerintah lan politik nganut sistem iki kabeh. Sabanjure Indonesia pun mengko sistem demokrasi saakeh ben telu. Sing kita gunakake yaiku demokrasi pasca ambrole Orde Anyar, yaiku masyarakat bisa berpartisipasi jero uripan berbangsa lan negara. Ya maka hal iki tergabung karo menehi opini-opini adab samubarang. Senanjan awak dhewe urip ning negara sing berdemokrasi, yaiku masyarakat bebas ngakake pemikir. Kudu berarti awak dhewe bebas ngakake tanpa aturan. Hal iki kaya karo menehi opini. Cara-cara kanggo beropini sing becik yaiku karo cara mengenai isu secara detail, mikir dhisik sadurunge ngetekne karo sopan lan santun lan liya-liya tembung liya. Kebebasan pemikir kudu dianak jeroke
nyerakne pemikir sing dudu diwawahi karo budi waras, pengalaman becik lan norma-norma sing mayu ning masyarakat. Dibutuhke asas proporsionalitas, yaiku asas seseleh samubarang kemempang pada karo konteks utawa tujuan kemampangan tersebut. Becik sing dibutuhke saka warga negara, institusi, arep pemerintah. Kesimpulan aku yaitu jerawat dhewe urip ning negara iki sing berdemokrasi iki, awak dhewe diwene pun kudebat mektoni aturan lan norma-norma sing mayo ni awake dhewe dadi masyarakat bebas ngakoke apa. Lan kuwi sejarah demokrasi ning Indonesia lan cara beropini karo becik lan bener. Matur nuwun dhuwur katene Bapak Ibu, mohon jaluk ngapura ning ana sing salah tembung iki nyinggung perasaan Bapak, Mbok lan Pak Hadi. Saya ucapkan terima kasih. Setelah kita mendengar pidato tadi yang berisi tentang cara beropini yang baik, kami akan aplikasikan dalam beropini atau mengomentari karya seseorang dengan cara yang baik dan benar. Berikut karya atau gambar yang disediakan. Gambaran ini memiliki kelebihan, yaitu bahwa karya ini telah dikerjakan dengan baik dan enak untuk dipandang. Kemudian pengerjaannya juga sudah rapi dan layak untuk diapresiasi karena sudah bisa menggambar sebaik ini. Lalu komunikasi perpaduan warna yang sangat baik sehingga dapat menonjolkan karakter atau gambar ini sendiri. Dan untuk kritik, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan lagi yang dapat dipertimbangkan oleh pencipta karya. Menurut saya, pada bagian warna kulit karakter tersebut terlalu kemerahan dan Membuat usaha tidak semudah yang dibayangkan. Banyak aspek-aspek yang diperhatikan. Aspek beropini, membangun, dan menanggapi. karena opini sering dimasukkan dalam hal promosi, terutama promosikan hias. Nah, untuk contoh promosikan hias, kami akan menggunakan opini yang baik akan kami berikan sebagai berikut. Apakah Anda ingin berbelanja kopi dengan mudah dan yang mempunyai corak yang menarik? Kami mempunyai ikan yang indah seperti black muscal, neon, yellow sea spread, dan grass blue. Jika Anda membeli bersama kami, sudah terjamin ikan gupi yang kita jual telah dipelihara dengan baik dan berkualitas. Anda ingin membuat ikan? Cukup membeli akuarium dengan filter air dari toko kami. Silakan bawa pulang ikan hias kami. Bila selama 3 hari ikan hias itu masih sehat, barulah Anda bisa membayar ikan hias kami. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungkan kita lewat WA maupun Instagram. Setelah melihat beberapa pembahasan di atas, kami harap teman-teman semua dapat memahami bahwa ketika beropini, kita tidak boleh menggunakan kebebasan beropini tersebut untuk hal yang tidak berkenan. Dan tak baik bila kita menggunakan kata demokrasi sebagai tameng untuk perkataan atau pendapat kita yang tidak berkenan. Kebebasan beropini ada untuk membangun komunikasi dan bukan alat untuk menjatuhkan satu sama lain. Yang terakhir, ingatlah bahwa opini bisa memiliki dampak tersendiri, maka jangan lupakan etika dan norma ketika beropini. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.